teknologi industri tahun 2019 dan 2020 ya. Salah satunya lah kita mengembangkan elektronik terbaru yang bisa gabungkan EEG dengan isi ini. Kira-kira gitulah. Oh, kece banget dok. Dokter, kalau alat yang kecil itu tuh dok, itu buat apa? Oh itu, yang dekat monitor. Iya. Itu sih namanya Human Eye Tracker. Jadi dengan Human Eye Tracker itu kita bisa tahu kalau seseorang sedang melihat sebuah objek, fokusnya kemana. Dengan menggunakan teknologi itu, kita bisa mengetahui di mana atensi dia secara objektif. Kira-kira gitu deh. Wow, kece banget. Ngomong-ngomong dokter lihat gak ya? Tadi Kak Yayu kemana? Kemana ya dia? Paling juga kayaknya pergi ke ruang meeting sih. Aku rasa Bu Mai bisa temuin dia di ruang meeting sih. Oke deh, kalau gitu aku langsung ke ruang meeting ya. Oke. Dadah dokter. Oke, bye. Lagi pada ngapain? Jadi di sini kalau misalkan ada anak-anak yang pengen magang di PNU, mereka harus ngisi formulir dulu Bu Mai. Sama di PNU itu kita sangat terbuka sekali sama anak-anak yang mau magang. Sama satu lagi, kalau setiap salah di PNU, yang harus diperhatikan adalah kebersihan. Wow, kece banget Kak. Kalau gitu, gue memang langsung ke ruang meeting ya ketemu Kak Yayu. Siap. Oke. Nah, pasti nyariin dong. Iya, aku dari tadi nyariin kakak tahu. Kak, ngomong-ngomong, ini ruangan apa sih Kak? Well, ini biasa kita diskusi di sini. Kalau misalnya kita mau small group, kita bisa lihat nih sini. Suasananya sebenarnya sedap. Kalau misalnya ada orang yang mau bimbingan, mau skripsi, atau tesis di sini, nah kita biasa lakukannya di sini. Karena di sini kan coffee table, terus juga suasananya cozy, ada tanaman. Kece banget. Kak, aku mau tanya, kenapa ada banyak banget stok makanan di sini? Stok makanan di sini. Which is kalau misalnya kita datang jam 10 pagi, itu kan udah sarapan dari rumah, itu kan udah kerucuk-kerucuk lagi nih. Kita snacking biasanya, atau jam 3. Kamu haus nggak? Aus, aku mau. Kakak punya apa? I have a cup of I think I have a cup of tea. Wow, thank you. Enak banget tehnya. Really? Ini teh melati loh. Ya mungkin karena beda kali ya, jadi rasanya kayak amazing banget. Oh my god. Udah habis, thank you Kak. Okay. How it tastes so good? Seger kan? Seger banget, jadi pengen magang di sini lagi deh rasanya. Come join us dong. Wow. Kak, lagi pada ngapain sih Kak? Aku sambil lihat-lihat ya. Padahal ini sedang lagi meeting. Kita nih biasa kalau misalnya abis tahu kan brainstorming, terus kita langsung kumpulin aja ide-idenya. Kira-kira apa sih sebenarnya ide terbaik buat program Pusat Neuroscience Hamka selanjutnya? Kita ini selalu punya program yang selalu melibatkan mahasiswa-mahasiswi ataupun dosen-dosennya. Kak, bentar. Ini untuk piagam banyak banget. Apaan tuh? Well, ini sebenarnya penghargaan punya dokter Reni semua sih. Beliau itu dipercaya sama beberapa institusi untuk menjadi pembicara di tempat mereka, khususnya ngomongin neuroscience. Apalagi? Oh, kece. Kalau yang itu yang di bawah yang warna-warni itu loh, itu apa? Oh my god, I'm so excited soal ini. Jadi, ini adalah salah satu webinar yang diinisiasikan oleh Pusat Neuroscience Hamka untuk membumikan riset dan ilmu pengetahuan. Jadi, Paper Talks ini adalah ya semacam judgment kali ya, not judgment, tapi sebagai sidang terbuka beberapa riset internasional yang berkaitan dengan neuroscience. Kece banget. Jadi itu yang piagam di pajak itu loh. Tahu? So you still remember him? Iya. Ini kan kamu bukannya ikut kan? Aku ikut tuh yang warna biru loh, yang buat competition. Well, congratulations, so proud of you. Nah, di sini juga ada kalau misalnya mau riset sama kita, perlu isi juga nih formnya. Jadi formnya emang udah terformat kayak gini. Jadi semua sudah terorganisir dengan oke. Wow, keren banget. Kita mau kemana nih? Ikutin kakak aja nggak apa-apa kan? It's okay, aku cuma mau ngasih file aja sama Kak Lisa. Hai Kak Lisa, aku kasih filenya ya? Oh iya. Oke, thank you ya. Aku keluar dulu nih sekarang. Biasa. Oke, bentar ya, mau keluar. Ayo dokter. Dok, aku izin keluar dulu sebentar ya. Oke, hati-hati ya. Oke. Feh, manuskrip kamu revisinya mana? Udah mau deadline lah ini? Ya, oke deh. Oke, Hati ya. ditunggu ya. Oke. Tahu gitu nggak bisa masuk ruangan sana deh. Ngeri ya. Nggak berubah.
better nggak usah masuk ruangan itu. Kalau seandainya ada deadline, itu kita udah dugaan sendiri. Pasti kita bakal diapain sebenarnya sama dokter nih? Kayak kita bakal bener-bener dibobok abis-abisan. Even presentasi. Ingat kan, Mai? Ingat banget Kak, dari dulu tuh nggak berubah deh Kak sama sekali. Well, aku terusin dulu mau berangkat, gak apa kan? Mau refreshing dulu nih keluar. Oke deh, nggak apa-apa kalau gitu. Thank you banget loh hari ini Kak. Ya, thank you ya. Aku sekarang mau pakai sepeda dulu nih. Hah, sepedahan? Of course. Wow, kece banget. Oke deh, kalau gitu hati-hati ya. Bye bye. Bye bye. See you. Hai Kak, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Long time no see. Apa kabar? Baik, Kak Yayu apa kabar? Baik. Kak, aku pengen main ke PNU, boleh gak? Sebenarnya masih ada berapa menit sih ya? Oke lah, masuk yuk. Ayo. Habis dari mana? Aku dari kampus, terus kangen pengen main ke sini. Ayo, ini ada sudah tadi gitu. Oh, masih. Oke, makasih ya, Pak. Yuk masuk. Kak, aku mau nanya dong, kakak di PNU sebagai apa sih sekarang? Aku di sini sebagai researcher, khususnya di Social Data Analytics and Psychometrics. Wah, kece banget. Terus kalau sekarang nih Kak, di PNU ada siapa aja? Di PNU di sini, seperti biasa ada kepala pusat, ada sekretaris, ada administrasi keuangan, ada juga researcher IJ, sama satu dibantu sama anak magang. Ih, keren. Ini ruangan baru ya? Ruangan apa? Well, yes, you will miss. Come on. Ayo, aku kepo. Nah, jadi Mai, di sini tuh kalau misalnya whenever stuck di ruangan nggak punya ide, bisa di sini sambil selonjoran, tulis-tulis ide, terus juga bisa sambil santai. Tahu kan kalau gelombang alfa bisa lahirkan banyak ide? Tahu banget. Makanya. Hai, lagi ngapain? Hai. Lagi ngomongin anatomi otak. Oh gitu, oke deh. Ini dia Gumai. Dulu dia magang di sini loh. Halo. Hai. Oke deh, kalau kayak gitu lanjut ya. Kalau ada apa-apa, diskusi nanti sama kita. Oke, Kak. Nah, kamu sekarang lagi sibuk apa? Aku sih lagi sibuk skripsi, Kak. Kalau kakak lagi sibuk apa? Well, kalau di sini aku masih sibuk riset, terus ada beberapa program webinar, sama review jurnal. Hektik sih, tapi aku fun kok di sini. Ya. Fe, kenapa, Fe? This package for you, Pak. Oke, thank you ya. Oh iya, Fe. Besok kan seminar kita nih. Biasa webinar yang kita lakuin toh. Nah, kamu biasa ya jadi host lagi ya. Again, host. Oke deh. Pak, ini kenalin dulu. Ini Gumai. Gumai ini dulu pernah magang di PNU. Oh, oke. Hey, Gumai, apa kabar? Hai, Bapak baik. Oke, sering-sering main kesini ya. Oke. Oke. By the way, Pak, ada tamu di ruang tamu. Oke. Ya udah, ntar aku kesana ya. Oke deh. Thank you, Pak. Oke, sama-sama. Yuk. Itu tadi Ki Sekretaris Pusat Neuroscience UHAM. Wow. Kakak, ini ruangan apa? Well, ini ruang tunggu atau ruang tamunya Pusat Neuroscience UHAM, Kak. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mau ketemu sama kita, ada klien atau dari institusi mana, mau ngomong masalah riset atau misalnya mau konsultasi apapun yang berkaitan dengan neuroscience, bisa kesini. Kalau itu ada video apa tuh yang lagi diputar? Good. Itu adalah video dari PMB sih. Itu promosinya UHAM, Kak. Jadi kalau misalnya ada tamu yang misalnya nunggu di sini, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, apa kabar semuanya? Kayaknya aku lihat di sini peserta belum pada semuanya masuk ya semuanya, karena yang daftar ini cukup banyak sekali, tapi mungkin lagi masih pada beberapa yang masih sholat, jadi agak telat masuk. It's okay, nggak apa-apa.
Alhamdulillah teman-teman semua, puji syukur kita masih bisa kumpul di sini bareng-bareng dengerin hal yang valuable di Neuro Insight Season 4 episode 4. Tentu saja dari narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Walaupun kita seperti biasa kita menjalankannya online, tapi semoga aja ilmu yang didapat bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman semua, acara ini merupakan acara persembahan dari Pusat Neuroscience UHAMKA sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Kami ingin membumikan neuroscience kepada masyarakat dengan mengulas hal yang teraktual. Berhubung pandemik ini juga banyak sekali ya memberikan dampak pada kita semua, maupun ruang gerak ataupun juga ekonomi. Sehingga mengharuskan kita untuk tetap berkreasi, membangun sebuah usaha agar dapat melangsungkan kehidupan. Nah, teman-teman semua, perlu sekali membahas lebih mendalam mengenai mindset seorang pembisnis, karena kita dipersiapkan untuk menjadi seorang entrepreneur kan? Dan seorang pembisnis. Nah, selama 1,5 jam ke depan, saya Hiza Anissa, researcher dari Pusat Neuroscience UHAMKA, akan menemani rekan-rekan semua, teman-teman semua ini dalam acara yang sangat menarik. Jadi Neuro Insight pada sore hari ini, kita akan mengangkat tema tentang Great Mindset to Lean Business. Nah, di sini narasumber kita pada hari ini merupakan seorang pengusaha yang sangat hebat dan track record-nya tidak usah diragukan lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman semua di sini yang udah nonton filmnya Startup Korea, nah ini dia, ini versi Indonesianya. Beliau hebat sekali dan beliau ini adalah pendiri salah satu perusahaan yang cukup up to date lah kalau misalnya soal teknologi, yaitu Javatech Automation. Ada Mas Aji Teguh. Halo Mas Aji. Ya, halo, selamat sore. Sehat Mas, gimana di Korea? Alhamdulillah sehat. Lagi winter ini. Lagi winter, seru dong ya? Lumayan, mainan sama. Oke. Sehat terus Masnya. Dan juga ada pembicara kedua kita, Ya, ada sama-sama. neuroscientist, yaitu Dr. Rizky Armiadison, PhD, dan juga Kepala Pusat Neuroscience UHAMKA. Halo dok. Sehat selalu dok. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga tidak ketinggalan, moderator kita juga yang sangat luar biasa. Halo, Assalamualaikum, prestasinya. Iya dok. Assalamualaikum semuanya, Mas Aji. Oke, baik. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam Tidak warahmatullahi. ketinggalan juga teman-teman Ya, semua. salam Dr. Edmi. Ada moderator kita yang sangat luar biasa prestasinya dan track record-nya di dunia startup Indonesia sangatlah dikenal. Yaitu ada Mas Randy Ferdiansyah, beliau merupakan General Manager MIKTI atau Indonesia Digital Creative Industry Society. Keren kan? Halo, apa kabar Mas Randy? Halo, sudah terhubung dengan pesan ini. Mas Randy sudah hadir ya? Sudah hadir. Ya, halo. Halo Mas semuanya, Randy. selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Sehat Mas Randy? Ya, salam kenal untuk Dr. Edmi sama Mas Aji. Salam kenal juga Mas Randy. Terima kasih. Salam Mas Randy. Baik, terima kasih banyak Mas Randy sudah berkenan hadir dalam acara Neuro Insight dan juga Mas Aji, terima kasih banyak. Nah, teman-teman semua, tanpa perlu berpanjang lebar, langsung saja saya akan mulai acaranya. Baiklah, ini dia Mas Randy, stage is yours. Oke. Baiklah, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatan dan waktunya. Siang ini, yang mungkin atau sore ya, lebih tepatnya. Kita akan membahas hal yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang great mindset untuk seorang untuk lean business. Mungkin terutama di akhir-akhir ini banyak banget semua orang berbicara tentang startup digital. Nah, bagaimana sih seorang startup founder itu kok bisa dia meng-create sebuah produk ataupun sebuah startup dari nol sampai menjadi sebuah unicorn, decacorn, heptacorn. Nah, mungkin kita akan membahas hal-hal ini sore hari ini, dan tentunya juga dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Di sini saya mungkin akan memperkenalkan sedikit salah satu narasumber kita, yaitu ada Mas Aji Teguh, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ayu bahwasanya beliau adalah CEO dari Javatech Automation, dan saat ini beliau lagi menempuh PhD di Kookmin University Seoul.
South Korea, dan saat ini bertepatan dengan hari ini lagi ada di sana. Bagaimana Mas Aji, sudah ketemu Han Ji Pyong hari ini? Sayangnya belum ya. Mudah-mudahan ketemu nanti. Oh, belum. Atau jangan-jangan lagi mengikuti ini nih sandbox. Ya, kesan mungkin sih sudah, tapi ketemunya ini belum. Oke. Mungkin kita akan agak sebuah bridging dikit lah dari saya. Bahwasanya kita sebuah great mindset untuk lean business, biasanya di kalangan startup digital kita menggunakan berbagai macam tools, yaitu salah satunya kita biasanya mendengar ada namanya lean startup, dan kemudian untuk platformnya kita menggunakan ada lean canvas, biasanya kita untuk memvalidasi sebuah ide kita menggunakan Javelin board. Mungkin bagi teman-teman yang baru mendengar tentang hal itu, tenang aja, mungkin akan lebih banyak dibahas. Kita bahas 1,5 jam ke depannya. Langsung saja, Mas Aji, waktu saya persilahkan. Ya, kelihatan semua ya, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waduh. Oke, siap. Pagi Ya, Susilo ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore yang buat rekan yang ada di Indonesia dan di Korea sudah mau maghrib di sini. Jadi sore juga, siang dan sore. Ya perkenalkan. Jadi pada fokus pembahasan yang ingin saya share di sini adalah bagaimana saya lebih men-share inspirasi atau cerita bagaimana dari mindset itu yang terbangun untuk membahas ya ini adalah perkenalan singkat entity dari Java Automation. Jadi Java Automation itu base-nya di Bekasi Timur, di Duren Jaya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke, kalau kata orang, planet Bekasi ya. Iya, kota Bekasi, sama publish dari 2018 nih. Waduh, nggak tahu juga nih. Bisa pas banget sama hari ini tanggal 20 Januari. Padahal nggak pernah saya plan nih sama Mbak Ayu gitu ya, ketika diundang. Berikutnya, alhamdulillah di tahun 2020, tahun lalu, kita juga udah publish conference paper ya, alhamdulillah jadi the best kan di bidang. Kita akan kembangkan juga sampai ke level artificial intelligence dan juga big data. Ya. Kita mulai terkait dengan entrepreneurship mindset. Ya. Jadi kita bicara entrepreneurship mindset itu apaan sih gitu ya, pertama-tama. Ya, kita ada beberapa referensi ya. Saya ambil referensi dari Ferrero, konsep entrepreneurship itu ya, kesempatan opportunity ya untuk berkontribusi di sistem ekonomi dan sosial untuk mentransform ide menjadi action ya. Dan mungkin teman juga konsep dari kita gitu yang membentuk bagaimana aksi atau
dalam konteks untuk bisnis. Ada kalau menurut McGrath dan McGrath itu dapat sense bagaimana how to create atau mendapatkan bisnis atau membangun bisnis, dan juga kedua itu terkait dengan momentum dalam hal entrepreneur. Ya, pertama masih mindset yang sedang kita bicarakan saat ini. Ya, kebanyakan kita terbagi dua, kita mempelajari berbagai attitude, karena attitude itu berbasis mindset yang benar. Jadi kebanyakan kita mendapatkan problem baik di dunia pekerjaan atau dunia kuliah atau Mas Aji. dunia Mas Aji, mohon maaf, kayaknya suaranya putus-putus ya, Mas? Oke, sekarang udah jelas belum? Nah, sudah. Halo? Iya, sudah. Iya, Lagi iya, agak suaranya agak tersendat-sendat. Suara dan video. tes. Sudah oke? Oh, oke, oke. Oh, oke. Saya stop. Oke. Balik lagi, Mas. Oke. Agak. Udah oke? Oh, oke. Oke. Sudah Ya, jelas. ini kita salah satu contoh bagaimana pengaplikasian atau implementasi dari konsep pedagang dengan konsep pengusaha. Kebanyakan kita pahamnya pedagang ya. Pedagang itu kita punya barang atau jasa. Kertas, Ben. Ini mantul suaranya kenapa ya? Bisa. Sebentar. Ini. Halo, ini suaranya mantul? Jelas, Mas? Di saya ini cukup jelas, Mas. Cukup jelas ya? Cuman di saya mantul. Oke. Sorry. Suara saya tuh termantul lagi ke saya. Oh, oke, oke. Sebentar. Oke. Coba. Kita lanjut dulu ya. Oke, jadi contohnya nih dagang, kita punya barang, kita punya jasa, terus ya kita jual, kita dapat untung. That's it, gitu ya. Dan sebagian dari keuntungan untuk kita untuk dibelanjakan lagi untuk modal lagi. Begitu terus ya. Ada yang puluhan tahun berdagang makanan, kuliner, berdagang pakaian, dan seterusnya. Nah, ini itu pedagang ya. Jadi waktunya itu hanya untuk ngawasin atau melaksanakan bisnis saja. Just it, gitu. Sedangkan pengusaha waktunya dia itu minim untuk dalam arti untuk bisnisnya itu minim, tapi karena lebih banyak untuk memperluas relasi, untuk ekspansif. Nah, nih jadi mindsetnya itu. Ini bukan konteksnya bukan salah benar ya, tapi terkait hanya mindset. Makanya sekarang ada pedagang yang puluhan tahun pedagang itu aja, dan juga ada pengusaha yang punya berbagai unit bisnis. Oke.
Tes. Ini masih mantul nih suaranya ke saya. Agak jadi annoying. Oke, lanjut. Mas Reni masih bisa dengar? Masih jelas Mas Aji? Sebentar. Sudah jelas. Iya. Kenapa ya? Jadi memang kalau misalnya bedanya seminar secara langsung sama ini digital memang terkadang koneksinya ini jadi permasalahan utama sih Mas Aji. Suaranya mantul. Oke, sorry. Oke, tes, kita mulai lagi. Semoga oke, much better. Ya, jadi ini salah satu konsep pedagang dengan pengusaha ya. Nah, lanjut. Jadi ada 7 great mindsets yang kita bisa discuss hari ini. Jadi saya ngambil dari referensinya dari McGrath dan Macmillan. Cuman ini saya modifikasi. Saya ambil pertama konsep ya, mindset tawakal, action, fokus, hingga networking. Ini modifikasi dari saya. Oke, kita pertama-tama kita bahas konsep pertama ya. Mindset pertama itu kalau dalam agama saya Islam bahwa tawakal atau rezeki itu adalah sudah diatur ya. Jadi kenapa nih penting saya masukkan dalam mindset pertama? Karena ini ketika konsep ini sudah atau mindset ini terpatri dalam seorang pebisnis ya. Jadi pebisnis ini jadinya sifatnya kalem gitu. Kalem dalam arti oke, dia do the best ya. Ketika memang gagal nggak terlalu sedih atau ketika sukses nggak terlalu gembira. Jadi medium. Ini kenapa penting dalam karakter seperti ini karena dia nggak berlebihan happy ketika sukses ya, nggak berlebihan sampai dia menghamburkan uang atau menggunakan uang secara salah atau ketika dia gagal dia nggak terpuruk sepuruk-puruknya gitu. Bahkan ada yang sampai misalkan bunuh diri atau seperti apa gitu ya. Seperti kasus yang di film drakor startup ya, ada startup yang gagal akhirnya dia bunuh diri. Itu salah satu ya contoh ekstrim yang ketika gagal terlalu baper dan terlalu sedih ya. Tapi kalau konsep tawakal, oke rezeki udah diatur Allah gitu ya, maka ya kita duduk best aja. Hasil sudah diatur. Jadi kewajiban manusia hanya bekerja. Ini satu konsep mindset yang saya laksanakan ya terkait dalam menjalankan bisnis. Mindset kedua itu adalah action oriented. Maksudnya di sini ketika sebuah perjalanan panjang pasti dibutuhkan satu langkah awal. Artinya kita mulai dulu. Teman-teman yang belum punya bisnis atau teman-teman yang masih ragu atau takut gitu ya. Ya do it dulu, maju dulu, jalanin dulu ya sambil kita evaluasi, sambil kita pelajari lagi seterusnya. Jadi kalau kita kebanyakan berhitung, kita kebanyakan menganalisis ya, hitung, tapi kita nggak jalan-jalan nih, kita nggak bangun-bangun, prototipe nggak gerak-gerak nih untuk dilempar ke pasar misalkan. Jadinya ya mandek aja. Jadi dia action aja dulu. Gitu. Nah, mindset ketiga, ini kalau kata almarhum Steve Jobs ya, jadi fokusnya itu adalah bagaimana kita punya fokus dalam satu bidang yang sedang kita laksanakan. Dalam arti kita lagi mau bisnis kuliner misalkan. Ya saat itu ya kita fokus di kuliner itu dulu gitu ya. Jangan kuliner belum kelar, kita udah mau nyambi bisnis misalkan rumah gitu atau properti. Jadi kuliner ini belum kelar nih gitu. Jadi kita nggak fokus-fokus. Ini bahaya buat bisnis. Jadi bahkan jadi bisnisnya bisa berantakan ya kalau misalkan dia nggak fokus di satu hal, udah ngerjain yang lain.
Terus yang keempat, ya, ini salah satu quote yang legendaris di apa namanya beberapa tahun terakhir terkait dengan kekalahan CEO ketika dia CEO Nokia ya, ketika Nokia diakuisisi. Jadi menurut beliau ya, mereka tuh nggak melakukan hal yang salah ya, tapi somehow mereka tuh kalah. Karena kenapa? Karena mereka nggak sanggup atau nggak cepat dalam beradaptasi dengan perubahan. Nah, makanya nih berpikir kreatif, inovatif, terus improvement, ini udah wajib ya apalagi bagi terkait dunia bisnis. Bisa apapun, menurut saya bisa apapun butuh kreativitas. Nggak bisa itu aja. Nah, apalagi di sini saya di Korea Selatan, itu culture-nya sangat di-push gitu untuk do kreatif gitu, untuk kreatif. Makanya budaya Korea salah satu budaya yang dengan K-pop-nya, dengan drakornya itu sangat maju karena mereka benar-benar di-challenge untuk something kreatif. Nah, jadi kalau kayak budaya seni, musik, terus film itu kan sangat kalau nggak kreatif nggak bakal laku tuh ya, gitu ya. Kayak cerita drakor kalau mereka nggak out of the box mungkin ya garing gitu misalkan. Nah, ini contoh bagaimana kita wajib kudu musti punya mindset yang kreatif. Berikutnya bagaimana kita berbisnis ya punya mindset itu sebagai memberi solusi ya, solusi dari permasalahan yang ada. Jangan jangan mulu kita mindsetnya hanya misalkan gimana cara supaya dapat profit atau benefit atau dapat uang, enggak hanya itu. Tapi ketika kita memberikan solusi bagi banyak permasalahan gitu ya, maka benefit, profit itu akan sebagai konsekuensi atau resiko positif ya dalam bahasanya. Kayak Javatech fokus pada bagaimana memberikan solusi permasalahan pada dunia manufaktur. Nah, dunia manufaktur dengan begitu banyak problemnya, satu persatu kita cari solusinya secara engineering, maka satu-satu pula dapat membantu dunia manufaktur atau dunia pabrik. Nah, yang keenam adalah integritas. Ini saya yakin ini undebatable ya, sebuah integritas itu wajib dalam dunia apapun ya, tidak hanya bisnis sebenarnya ya. Apalagi bisnis, kejujuran ya, kedisiplinan, tepat waktu, terus apa yang dikatakan sesuai memegang kesepakatan. Nah, ini penting banget. Ya. Karena Java itu pernah mengalami ya kisah di mana ketika kita bekerja sama dengan orang yang nggak berintegritas gitu ya, maka kita bisa kena imbasnya. Oke, yang mindset ketujuh, networking atau jaringan. Jadi jaringan itu adalah unwritten rule of success in business. Nah, ini udah penting banget ya, kita jangan pernah berhenti untuk bertambah silaturahim dengan nambah teman, nambah relasi, seterusnya. Ini dimanapun ya, bahkan sampai ke antar negara gitu dan seterusnya. Jadi ini juga sangat undebatable ya, bagaimana bisnis itu sangat membutuhkan yang namanya networking. Terus dengan mindset itu ada, so what gitu ya, maka action-nya apa? Nah, poin-poinnya kan di situ. Setelah kita dari tawakal, dari seterusnya sampai tadi ke networking, maka kita butuh something atau kita butuh PR nih untuk kita bangun bawa pulang, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang pasti ya, kita bicara mindset, maka kita harus mampu ya mengelola mindset kita, membangun mindset yang positif pastinya, mindset yang konstruktif. Jadi kita harus mampu mengelola nih, karena we are what we think. Kita tuh apa yang kita pikirkan. Kalau kita terus berpikir kita hebat, kita bisa melakukan do something ya yang punya legacy untuk umat manusia, maka itu akan yang terus kita jadi penggerak ya, penggerak diri untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat atau sesuai dengan target-target yang kita ingin capai. Jadi ya pada akhirnya mindset itu yang akan menentukan arah nasib kita. Ya kalau dalam Islam ya, bahwa manusia itu maka Allah tidak akan mengubah apa-apa yang dalam diri manusia kalau manusia itu nggak mau berubah. Itu mindsetnya di situ. Kalau kita berpikir ya udah kita begini aja sampai seumur hidup, ya nggak akan berubah.
Tapi kalau terus kita berpikir tiap hari kita bisa berubah lebih baik, kita bisa bangun bisnis yang lebih baik lagi, kita terus bisa belajar terus, maka hari-hari akan terisi dengan pengisian bahan bakar mindset yang terus diisi ya, maka kita akan terus bergerak sesuai mindset kita. Dan insya Allah itu jadi nasib baik kita, seperti itu. Kedua, itu udah pasti ya nih, best learner ya, pembelajar. Kita terus pembelajar adalah kita boleh berhenti belajar kalau kita sudah mati, itu. Karena kita akan terus belajar, ya banyak hal-hal baru setiap hari, apalagi semakin kita pelajari satu bidang, semakin diri kita tuh harusnya ya, itu makin banyak yang nggak tahu gitu. Semakin kita menekuni satu bidang ilmu, ya apapun itu, ya baik di teknik, baik sains, baik di sosial, itu bahkan makin banyak hal yang kita nggak tahu, makin banyak hal yang kita baru belajar ternyata. Ya seperti kita belajar sepeda ya waktu masih kecil, ya kadang kita jatuh, kadang kita nggak tahu, kadang kita gagal atau maka kita terus berlatih, terus belajar, ya somehow kita dapat pain, tapi pain-nya itu pain yang membuat kita lebih hebat. Nah, jadilah best learner. Terus membaca, terus bertanya, terus berlatih, dan terus membuka pikiran. Yang ketiga, bagaimana budaya kita membangun self discipline yang bahasanya itu harus ekstrim dalam arti supaya kita bisa menjadi pribadi yang kuat, yang strong karakter. Ya, karena kita nggak mungkin nih kalau mau sukses kalau jadi kaum rebahan sulit nih. Ya, kita ya harus memataskan diri kalau mau jadi sukses dalam hal misalkan bisnis, ya attitude-nya seperti apa, ya budayanya seperti apa. Ya budaya on time dimanapun ya, baik di Indonesia atau di seluruh belahan bumi itu on time itu udah pasti kepake ya. Apalagi saya khusus ini yang sedang di Korea itu ya, budaya on time-nya cukup ekstrim ya, karena benar-benar nggak, ibarat tanda kutip, nggak mentolerir telat gitu. Nggak. Nah ini bagus banget buat teman-teman semua untuk memudayakan budaya on time aja ya, apalagi budaya bisnis. Kita janjian meeting dengan customer, dengan klien, dengan investor itu ya. Kalau telat itu kayaknya udah ilfeel misalkan investor atau klien kita udah ilfeel. Ini orang serius nggak sih kalau telat mulu kayak gitu. Nah, ini kita harus mampu mengelola diri, membangun diri supaya menjadi pribadi yang disiplinnya sangat kuat gitu ya. Bahkan bahasakannya extreme self discipline. Gitu. Yang kedua, pay yourself. Pay yourself ini ya kita ya invest untuk diri kita ya buat disiplin anggaran, disiplin pengeluaran. Gitu. Jangan sampai kita boros gitu ya untuk masa depan atau untuk plan ke depan malah nggak ada. Itu bahaya juga. Dan hidup itu sebenarnya sederhana aja, life as cheap as possible. Ya kita ibaratnya gini, ada sebuah meme banyak gitu ya. Tekanan itu adalah gaya ya, P sama F per A itu ya. Semakin banyak tekanan itu karena kita terlalu banyak gaya gitu ya. Jadi tekanan hidup itu ya kalau kayak rumus fisika F dibagi A ya. Semakin banyak kita bergaya, gaya hidup ya, maka akan menambah tekanan hidup. Nah, itu. Jadi dengan hidup murah, dengan hidup sederhana itu membuat diri kita lebih lincah gitu. Kalau teman-teman perhatiin kayak CEO Facebook ya, Mark Zuckerberg ini, kalau teman-teman perhatiin kaosnya modelnya kayak gimana sih itu aja ya. Dia nggak yang nampang dengan mobil mewah atau pakaian yang emas, enggak itu. Padahal kayaknya sampai bisa beli pulau misalnya. Tapi ya dia ya kalem aja gitu dengan kekayaannya. Dan keempat ya menunda kesenangan. Jangan dikit-dikit kita udah dapat untung, kita pesta-pesta. Udah dapat project closing, kita poya-poya gitu. Jadi kalem aja. Bahkan di bisnis itu setiap keuntungan itu kalau bisa diputar lagi. Itu pentingnya konsep atau mindset menunda kesenangan. Jangan gampang party gitu. Atau jangan, stylenya harus dikendalikan. Nah ini penting juga ya buat yang terkait dengan bisnis, kita perlu menguasai leadership dan manajemen. Kenapa? Karena ini dua hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan ya dalam sebuah teman-teman yang punya
membangun perusahaan atau startup gitu ya. At least berawal dari leadership dulu nih, leadership. Nanti somehow ketika sudah makin besar akan meng-hire banyak manajer-manajer. Ya, jadi teman-teman perlu menguasai ya step by step ya tentunya leadership dan konsep leadership dan manajemen ini. Ini konsep dari Kotter ya tahun 90 bahwa leadership itu lebih pada perubahan ya direction ya policy kebijakan bisnis. Tapi manajemen atau manajer itu lebih ke bagaimana membuat atau memastikan ya sistem yang ada di bisnis itu berjalan. Bagaimana resource yang ada sesuai dengan rule. Nah, ini prinsipnya di situ. Jadi di sini esensial banget ya untuk berkembang dan berjalan nih konsep pembelajaran leadership dan manajemen. Ya, teman-teman yang bisnis itu ya somehow harus juga baca-baca tentang teks, tentang keuangan, apalagi teman-teman orang-orang yang engineering kayak saya ya, yang nggak tahu yang kurang mendalami masalah akuntansi gitu ya, perpajakan, tapi ya mau harus belajar karena itulah bagian dari leadership manajemen kita. Tadi juga belajar marketing, belajar branding gitu ya. Yang biasanya kita belajar coding, programming gitu, belajar artificial intelligence, something. Jadi kita harus benar-benar yang namanya belajar gitu, menguasai itu banyak hal udah sebuah kebutuhan dan kewajiban. Dan juga ya kita sebisa mungkin punya support system ya. Support system itu yang pasti adalah keluarga. Ya dukungan, doa keluarga itu sangat penting. Bagaimanapun karena keluarga tempat kita berlabuh ya, bagaimana yang di rumah yang akan mensupport kita, mendoakan kita gitu. Inner circle kita bagaimana yang terdekat, keluarga terdekat, kerabat gitu ya. Dan juga bagaimana teman-teman ya, teman-teman di angkatan, di kuliah. Ya bahkan kayak Javatech tuh alhamdulillah teman angkatannya cukup solid ya di kuliah. Jadi kita pernah juga sharing sedikit bahwa ini ada project butuh modal, ya udah teman-teman angkatan misalkan bantu patungan kayak gitu-gitu. Dan hasilnya profitnya bagi sharing. Itu salah satu bagaimana support system ini sangat membantu dalam membangun atau menjalankan bisnis. Yang terakhir dan sangat penting mentor atau coach gitu ya. Ya, selevel Joko Novo selevel Khabib ya, Nurmagomedov yang nggak pernah kalah ya, nggak pernah kalah di UFC, dia pasti punya pelatih atau juga kayak Ronaldo itu pasti punya pelatih. Kenapa? Karena mereka yang melihat blind spot kita. Kalau kita kita secara insting punya perasaan ya gue fine-fine aja kalau lagi melakukan sesuatu bener-bener aja. Tapi dengan yang namanya punya mentor, pelatih ya, itu mereka yang melihat sisi kekurangan kita ya. Nah, di sini pentingnya punya mentor, punya someone yang kita konsultasi. Ini bagaimana sih baiknya gitu-gitu. Cuma tempat untuk kita konsultasi, diskusi tentang bagaimana kurangnya kita. Karena nggak ada pebisnis pengusaha manapun yang sempurna ya dalam bisnis sebesar apapun dia. Pasti dia punya blind spot dan punya titik kekurangan. Inilah terkait sharing saya hari ini terkait bagaimana mindset untuk berbisnis. Semoga bermanfaat buat teman-teman mencoba ya dan memulai. Itu dari saya terkait dengan 7 Great Mindset untuk hari ini. Selanjutnya bisa saya serahkan kembali ke Mas Randy selaku moderator. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Mas Aji. Luar biasa banget. Hal yang sebenarnya ini sebuah yang berat, cuma disampaikan sama Mas Aji dengan cara yang simpel dan mudah untuk kita pahamin gitu. Pengen menanggapi beberapa hal sebenarnya. Yang terakhir kali itu tentang pentingnya mentor. Memang sangat-sangat setuju banget. Saya sendiri pun dulu pernah mendirikan
pernah mendirikan sebuah startup gitu kan, dan salah satu mentor saya tuh udah ada yang pernah bilang kayak, lu sangat butuh mentor nih, bukan karena apa-apa, tapi mentor itu untuk membawa kita kalau misalnya dalam ruangan gelap itu supaya kita tuh nggak nabrak tembok kebanyakan. Jadi dia bisa untuk mengarahkan kita, oh jalannya itu ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, agak maju sedikit. Jadi itulah istilah peran mentor di dalam sebuah membangun bisnis ataupun startup. Dan juga tadi kalau dari Mas Aji, beliau menyampaikan ada 7 great mindset yang harus dilakukan. Memang sangat-sangat luar biasa, itu sebuah step yang sangat baik. Yang termasuk tadi ada namanya action oriented. Biasanya kalau di dalam sebuah startup digital, kita memang dikenalnya mulai dulu. Cara apa? Biasanya kita meng-create sebuah MVP ataupun minimum viable product. Jadi buat produk yang sederhana dulu untuk mengetes pasar, oh benar sebuah produk ini beneran diinginkan atau enggak nih gitu kan. Terus kalau yang selanjutnya, kalau di dalam mindsetnya Mas Aji tadi adanya fokus on execution, yaitu kita coba fokus dengan satu produk dulu baru melakukan pengembangan. Setuju banget, dan memang berbagai macam startup besar awalnya mereka mulai dengan satu produk yang mereka fokus dulu, satu produk yang menjadi sebuah raja, barulah mereka mengembangkan produk yang lainnya. Kita ambil contoh yang sangat simpel sebenarnya dari Gojek. Dulu mereka cuma ojek aja, nggak ada GoFood, nggak ada GoGo yang lain. Tapi setelah Gojeknya ini menjadi sebuah raja di dalam servisnya, dan dia baru mengembangkan servis yang lain, itu lebih mudah dan orang udah kenal duluan, sehingga nanti kita menambahkan produk yang lain lebih mudah untuk dikenali. Sangat-sangat setuju banget. Oke, itu mungkin beberapa kesimpulan juga yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan Mas Adi tadi. Selanjutnya, kalau tadi mungkin kita banyak membahas tentang praktikalnya dalam sebuah startup, di mana Mas Aji ini adalah seorang CEO untuk sebuah startup yang luar biasa juga, bukan cuma sebagai startup kayak e-commerce atau apa-apa, beliau ada automation engineering-nya, itu yang kalau beberapa conference yang saya ikutin dari berbagai macam investor adalah itu mungkin yang akan jadi the next happening thing lah. Biasanya saya kalau ada conference duduk di situ di venture stage. Kenapa di venture stage? Biasanya venture stage itu kayak seorang peramal. Jadi dia bisa mengira-ngirakan, dia bisa menganalisa the next happening itu apa. Makanya saya kalau ada conference biasanya suka banget dengan duduk di bagian venture stage gitu. Karena yang mereka bahas adalah masa depan, bukan lagi yang masa lalu ataupun masa kini, tapi udah the next 10 years, 15 years, dan tahun-tahun selanjutnya. Next-nya, kita akan coba memahamin mindset yang sudah dipraktekkan tadi, kita lihat dalam sisi akademisinya nih. Kita akan mendengarkan secara langsung dari Dr. Edmi. Beliau adalah Director of Neuroscience Center dari University of Muhammadiyah atau UHAMKA. Beliau sudah mungkin di 10 tahun ke belakang kegiatannya melakukan riset dan juga mendalami hal-hal yang berkaitan dengan neuroscience. Langsung saja kita dengarkan pemaparan ataupun materi dari Dr. Edmi. Dr. Edmi, saya persilahkan, dan beliau masih sangat muda sekali kalau menurut saya. Halo Dr. Edmi, sudah hadirkah? Sudah hadir Mas Randy. Oh, sudah hadir. Wah, beliau pakai topi kan, anak muda banget ini. Bukan, karena saya yang masih saya tidak mau. Saya yang masih muda aja pakai kemeja. Saya tidak mau mengalahkan Haji saya.
Oke, siap. Boleh, dokter, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Randy dan juga Faye sudah mengkoordinir acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum saya memulainya, saya mau coba konfirmasi ulang. Suara saya terdengar dengan jelaskah, Mas Randy, Faye, dan Bapak semua? Eh, Agak kecil aja, Dok. Agak kecil ya? Oke, Iya. saya coba akan berbicara lebih keras. Oke. Sip. Ini ada hal yang menarik nih sebetulnya, Mas Randy juga Mas Aji. Biasanya kalau kita menyelenggarakan Neuro Insight itu, membahas hal teraktual, satu sisi dari praktisi, satu sisi ngomongin apa yang terjadi di otak. Cuman karena ada hal yang sangat menarik terjadi di UHAMKA dan sebagaimana juga kebutuhan di dunia risetnya di Indonesia, terutama oleh Kemristek, mungkin Mas Aji juga akan mengerti bahwa apa yang dituntut oleh Kemristek ini adalah hasil riset dan juga inovasi para akademisi perguruan tinggi itu sudah harus mengarah bukan hanya publikasi saja, bukan hanya paten saja, tapi bagaimana komersialisasinya. Maka di perguruan tinggi itu sudah ada yang namanya inkubator teknologi. Nah, ini menarik nih. Saya baru saja mendapatkan kabar dari host dan juga panitia Neuro Insight bahwa kebanyakan para peserta kali ini adalah mereka yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini jadi sangat menarik. Betapa sebetulnya namanya komersialisasi hasil inovasi riset akademisi di perguruan tinggi itu sebetulnya bukan ranah akademisi saja di dunia non bisnis, tapi harus ada kerjasama kolaborasi dengan mereka yang sangat mengerti tentang bisnis. Makanya yang namanya bisnis plan terhadap hasil penelitian si dosen pun juga sudah harus menjadi satu hal yang patut direncanakan sedari awal. Nah, apa yang akan saya paparkan kali ini, Mas Randy, tentang bagaimana kita menghasilkan kreativitas berdasarkan neuroscience, bukan itu. Tapi akan langsung saya tunjukkan, mohon izin bisa share screen. Nah, ini dia. Yang akan saya paparkan kepada kalian semuanya adalah pengalamannya Pusat Neuroscience UHAMKA. Bagaimana mengalihkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Neuroscience UHAMKA ini sehingga layak masuk ke ranah komersialisasi. Apa sebetulnya produk yang kami hasilkan dan bisa bernilai jual, baik produk berupa barang ataupun produk berupa jasa. Nah, di sini menariknya rekan-rekan peserta yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga bisa mendapatkan insight. Oh, ternyata kalau ada akademisi menghasilkan riset seperti ini, kira-kira ranah bisnisnya bisa seperti ini loh. Kenapa ini penting? Karena selama ini kesalahan yang sekali terjadi di risetnya di Indonesia adalah si dosen melakukan riset sesuai dengan keinginannya. Tetapi riset yang ia lakukan itu tidak ada nilai jualnya. Riset yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang dibutuhkan di pasar. Di sisi lain, dunia non akademik atau perguruan tinggi mengetahui pasar, tapi mencoba melakukan penelitian. Sayangnya penelitian yang dilakukan itu pun tidak jarang kurang mengandung kaidah ilmiah. Makanya di sini perlu adanya kolaborasi yang betul-betul mengerti bagaimana kaidah ilmiah riset dan betul mengerti apa yang dibutuhkan oleh pasar. Dok, mohon maaf suaranya kecil dan agak sedikit putus-putus. Suaranya kecil dan sekali. putus-putus kan? Sekarang gimana? Suara saya terdengar jelas kah? Iya, cukup jelas. Cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa terdengar sama seperti tadi waktu Mas Aji bicara, saya juga mantul-mantul ini. Nggak tahu saya apa yang terjadi. Saya cuma mematikan apa ya? Mematikan handphone atau gimana ceritanya? Oke, tapi tadi di saya juga mantul pas menanggapi. Oh begitu. Oh, kalau begitu berarti kesalahan tetap pada si nggak apa-apa lah. Saya sering bercanda seperti ini Mas Aji dan juga Mas Edi. Dengan kondisi seperti ini kita sama sekali tidak perlu khawatir bahwa pendidikan konvensional akan mati. Oh, internet juga perlu bermasalah. Jadi judul kita adalah riset bisnis dan ini adalah biodata saya. Rekan-rekan semua bisa melihat bahwa latar belakang kehidupan saya itu S1-nya di FK UNAN,
lalu menjadi dokter pada tahun 2010 juga di tahunan, lalu melanjutkan pendidikan doktoral di Departemen Muda Saraf, tamat tahun 2015. Nah, rekan-rekan melihat, kalau melihat biodata ini, tidak ada yang namanya latar belakang keilmuan bisnis. Tetapi bagaimana sebetulnya mengarahkan apa yang dilakukan, risetnya betul bersifat akademik, yang sebenarnya memiliki nilai jual. Dan saya betul-betul sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Aji tadi, bahwa setiap kita itu perlu mentor. Dan memang saya sendiri pun juga punya mentor. Selama saya menjalani pendidikan doktoral, saya betul-betul dilatih oleh namanya Profesor Q Watanabe. Lalu ada yang namanya mohon maaf. Lalu ada yang namanya Keiji Okuro, lalu ada namanya Hidenori Kota. Dan saya sebetulnya teringat satu hal ini, Mas, sebagaimana apa yang sering diajarkan di agama kita. Apa yang kita sukai belum tentu itu yang baik buat kita. Nah, ini apa yang menariknya? Karena begini, sebetulnya yang betul-betul mengajarkan saya untuk menulis paper itu ada salah seorang profesor, namanya Profesor Dan Ipeita, orang yang sangat hebat. Dan beliau mengajar saya sangat keras luar biasa, membuat saya itu setiap akan ketemu beliau itu muntah terus. Itu adalah kisah nyata. Foto beliau tidak saya tampilkan di sini, karena sampai sekarang pun saya takut sama dia. Tetapi ada satu hal yang saya pahami, sekeras-kerasnya guru itu mengajar saya, dan saya begitu membencinya, tetapi justru apa yang dia ajarkan itulah yang betul-betul bermanfaat oleh saya saat ini. Bagaimana yang namanya melakukan penelitian, bagaimana yang namanya menulis paper. Betul-betul saya ingat, setiap beliau datang, mulai dari jam 1 siang sampai jam 12 malam, dibimbing, 101, bagaimana cara menulis paper. Oh, dikata-katanya sering banget, dikata-katanya dengan bahasa Jepang. Tapi memang itulah, dengan begitu kerasnya beliau mendidik, akhirnya saya menjadi mengetahui bagaimana sebetulnya menulis paper itu. Dan itulah saya betul-betul teringat dengan ucapan Mas Aji, bahwa setiap orang punya mentor, dan saya pun punya mentor. Nah, sekarang kita akan masuk tentang Pusat Neuroscience UHAMKA. Rekan-rekan peserta juga akan mengetahui seperti apa sejarahnya Pusat Neuroscience UHAMKA itu, sehingga penelitian yang ia hasilkan juga bergerak ke ranah bisnis. Kebetulan, Mas Randy dan juga Mas Aji, salah seorang yang menghandle bisnisnya Pusat Neuroscience UHAMKA itu adalah host kita, Yayu Hiza. Nanti akan kita jelaskan seperti apa ranah bisnis yang sebetulnya dihandle oleh Pusat Neuroscience UHAMKA. Pada slide ini rekan-rekan bisa melihat bahwa UHAMKA itu telah berdiri dari bulan Mei tahun 2015. Saya menjadi dosen UHAMKA di 2016, jadi tahun 2015 saya adalah orang luar, tapi diamanahi sebagai kepala PNU. Tahun 2016 saya baru bergabung sebagai dosen. Di gambar sebelah kanan, rekan-rekan bisa melihat, inilah beberapa instrumen yang kami miliki di ruang laboratorium kami. Pertama, mudah-mudahan kursor saya bisa terlihat. Ini adalah Human Eye Tracker. Instrumen ini betul-betul kita gunakan di ranah neuromarketing. Rekan-rekan ekonomi bisnis pasti tahu, neuromarketing itu adalah ranah di mana kita mengetahui strategi pemasaran sebuah produk berbasiskan pemahaman ilmu otak dan perilaku mereka. Dengan menggunakan Human Eye Tracker, rekan-rekan bisa melihat ada yang kursornya kecil di sini. Inilah eye tracker yang kami punya. Dengan menggunakan instrumen ini, kami mengetahui saat seseorang melihat sebuah produk atau sebuah layar, fokus matanya kemana. Selama ini kalau kita mencoba menganalisis sebuah produk atau sebuah film, kita menggunakan yang namanya focus group discussion ataupun kuesioner. Bukannya nggak bagus, tapi yang namanya focus group discussion atau kuesioner itu kita perlu mengingat satu hal, ada yang dinamakan sebagai faking good. Itu adalah sebuah sifat manusia di mana ia bukan bermaksud berbohong, tapi mencoba memberikan jawaban yang memberikan kesan positif kepada penanya. Contohnya saja, saya kenal sama Mas Aji Teguh. Mas Aji Teguh membuat sebuah produk. Lalu Mas Aji bertanya kepada saya, menurut Edmi, kira-kira gimana produk saya? Saya berteman baik dengan Mas Aji. Karena saya berteman baik, saya segan menjawab hal-hal yang buruk.
Maka saya akan berkata, oh produk ini bagus, bagus, bagus. Ada hal-hal yang bersifat emosional yang membuat jawaban kita itu kurang jujur. Kalau memang demikian, daripada hanya mempercayai mulut, kenapa nggak kita lihat saja otak dan mata mereka? Mulut mungkin bisa berbohong, mata dan otak tidak. Sama halnya seperti ini. Saya tahu rekan-rekan semuanya sekarang sedang melihat layar monitor. Tetapi tidak ada yang bisa menjawab secara pasti matanya kemana pastinya. Apakah melihat logo UHAMKA atau logo ataukah alat-alat riset yang ada di pusat neuroscience atau punggungnya si V. Kita tidak ada yang tahu. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang ia lihat, kita gunakanlah Human Eye Tracker ini. Harganya nggak begitu mahal. Kami membeli hanya dengan harga 400 juta rupiah. Nah sekarang, gambar di sebelah kanan, inilah elektroencephalografi. Instrumen pencitraan otak standar emas, standar baku, yang digunakan untuk menilai fungsi otak manusia. Kalau Human Eye Tracker, operatornya adalah Faye, host kita. Kalau elektroencephalografi, operatornya adalah Rani, yang gambarnya nampak pula di punggung. Elektroencephalografi ini pun juga kita membelinya tidak mahal. Kita membeli dengan harga hanya 800 juta rupiah. Lalu, gambar di sebelah kiri ini, kita melihat ada gambar si Faye. Faye ini bertanggung jawab bukan hanya untuk eye tracker, tapi juga untuk di bidang psikometri dan juga data analitik. Lalu gambar di sebelah kanan, inilah salah satu hasil yang dihasilkan oleh Pusat Neuroscience UHAMKA bekerja sama dengan Citek Labs, Edward Teknologi. Saya yakin Mas Aji Teguh kenal yang namanya Warsito Purwotaruna. Nah, bersama beliau lah kami menggunakan instrumen ini yang dinamakan sebagai Brain ECVT yang didanai oleh Kementerian Ristek. Inilah instrumen pencitraan otak yang kami hasilkan yang namanya Brain ECVT. Apa menariknya? Rekan-rekan juga perlu pahami, alat-alat yang rekan-rekan lihat, ingat, research business. Kalau kita menghasilkan sebuah produk berupa jasa, apalagi terkait dengan neuroscience atau psikologi, tanpa adanya instrumen pencitraan otak yang hanya mengandalkan visioner, itu rasanya kurang mantap. Kalau kita hendak betul-betul menjual produk berupa jasa riset, yang namanya instrumen itu wajib. Tapi harus hati-hati. Instrumennya pun pakailah yang gold standar, jangan abal-abal. Apalagi alat-alat yang kita gunakan untuk riset ini bukan muncul dari awal. Tidak. Pertama sekali tahun 2015, 5 tahun lalu, bulan pertama sekali diketok Palu, PNU dibentuk. Apakah Pusat Neuroscience itu punya kantor? Tidak. Kantor pertama Pusat Neuroscience itu adalah di Rektorat. Jadi setiap hari kerja saya itu bolak-balik ke Rektorat, duduk di sofa bekerja. Yang pertama sekali harus kita lakukan jika hendak membangun bisnis berbasiskan hasil riset atau kegiatan penelitian di perguruan tinggi adalah ini. Membuat track record. Tunjukkan dulu kinerja kamu itu. Apa hasil penelitian yang bisa kamu lakukan? Apa publikasi kamu? Lah kalau penelitian nggak ada, publikasi nggak ada, kita mau jualan apa? Di luar sana, saya yakin Mas Ajit, Mas Redi udah sangat khatam. Begitu banyak yang namanya pseudoscience, yang ahli jadi-jadian, ngaku ahli jadi-jadian, segala macam ahlinya. Tetapi jika kita lihat track record-nya, ketik aja Google Scholar, ternyata tidak ada penelitiannya. Mau ngomong apa? Sekali orang sudah melihat track record-nya abal-abal, ditinggalin. Itu yang harus kita pahami kalau produk berupa jasa berbasis riset. Nah, disinilah yang teman-teman perlu pahami. Kalau nanti kelak menjadi orang wira swasta, menjadi bisnismen, dengan modal keilmuan yang kita dapat di perguruan tinggi, track record yang penting. Dan itu jelas tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak penting. Nah, apalagi menariknya, kalau kita itu berdasarkan pembelajaran dari Pusat Neuroscience UHAMKA, kalau kita hendak membuat tema atau apa keunggulan, jangan sekali terlalu banyak. Jika yang mau kita kasih itu terlalu banyak, artinya apa? Kita itu pun tidak punya trademark. Neuroscience itu luas. Tapi apakah semua bidang neuroscience kami garap? Tidak. Kami menggarap sesuai dengan apa yang kami mampu. Ternyata
berdasarkan perjalanan kami dalam 5 tahun, akhirnya kami tahu bahwa field utama, bidang utama yang dikelola oleh Pusat Neuroscience UHK hanya 3. Clinical Neuroscience and Neuropsychology, Neural Engineering and Computational Neuroscience, dan Applied Neuroscience. Hanya 3 ini sajalah bidang yang betul-betul diampu oleh Pusat Neuroscience. Di luar bidang itu, katakanlah, nggak bisa. Kenapa? Kalau kita mengambil semuanya dan akhirnya tidak terkerjakan, nama kita juga yang jelek. Nah, di sini menarik. Rekan-rekan perhatikan. Antara riset dan bisnis ini saling berbalik. Kita melakukan penelitian, lalu bisa menjual hasil penelitian kita berupa inovasi. Nanti sudah masuk pada bisnis, godaan banyak. Ditanya, dok, bisa ini nggak? Ya, itu ini nggak? Karena kita betul-betul ingin mengejar uang, kita ambil semuanya. Tetapi ternyata apa yang kita terima tawarannya tidak sesuai dengan bidang keahlian kita. Akhirnya tidak terdelivery janji kita. Ujungnya apa? Nama kita jelek lagi. Nah, terkait dengan bisnis ini, termasuk dengan bisnis plan, yang namanya key partner, yang namanya customer segmentation, yang paling paham adalah orang bisnis, bukan kita kepala researcher. Makanya di sini perlu adanya kolaborasi antara betul-betul peneliti yang ahli di bidang ilmu itu dengan mereka yang mengerti tentang dunia pasar. Dan terkait dengan tim di Pusat Neuroscience UHK, terdiri dari 2 grup, tim riset dan juga tim administrasi. V yang menjadi host kita itu berada di tim riset. Nah, berikutnya, saya kasih contoh saja. Tadi saya sudah sebut bahwa yang namanya track record itu penting. Ada satu hal yang menarik. Kebetulan tahun 2020 ada publikasi terbaru. Alhamdulillah terbit di jurnal Q1. Saya yakin Mas Haji pasti itulah Indeks Scopus Q1, Q3. Kebetulan ini paper terbaru kami, Average Selection Method, kerjasama dengan Pak Orsito, alhamdulillah terbit di Q1. Ini di bidang Neural Engineering. Lalu alhamdulillah pula, baru bukanlah ini terbit di jurnal Real Time Measurement of Integrated Multi-Channel EEG in Prefrontal Lobe. Sudah terbit juga. Apa yang sebetulnya mau ditunjukkan? Tadi di slide sebelumnya rekan-rekan sudah perhatikan bahwa kalau kita hendak bergerak dari dunia riset ke bisnis, yang kita butuhkan itu adalah record. Kerjaan si peneliti adalah bikin track record-nya. Kerjaannya orang pebisnis tahu bagaimana pasarnya. Nanti si peneliti juga akan membuat sebuah inovasi berbasiskan kebutuhan pasar sebagaimana yang telah dianalisis oleh rekan-rekan kita di bidang bisnis. Dan berikutnya, kita bisa mengetahui. Tadi kita tahu di Pusat Neuroscience UHAMKA itu ada 3 bidang utama. Ada Neural Engineering, Computational Neuroscience, dan ada Applied Neuroscience. Dan juga ada klinikal. Di klinikal saya tidak tahu di sini. Apa menariknya? Untuk Applied Neuroscience, yang kami kembangkan itu 2. Neuromanagement dan neuromarketing. Neuromanagement itu tentang leadership. Sedangkan neuromarketing adalah terkait dengan consumer behavior. Ini ada beberapa publikasi yang telah kami lakukan. Tahun 2019, judulnya Transformational Leadership and Neurofeedback, The Medical Perspective of Neuro Leadership. Ini bekerja sama dengan Bank Indonesia Institute. Lalu kebetulan, alhamdulillah, ini papernya harus kita segera submit. Abstrak itu sudah diterima di Q1, Frontiers in Psychology. Judulnya adalah Dominant Psychological Aspect and Brain Pattern Among Transformation Leader, Application of Neuroimaging in Leadership. Kita tahu, kita hendak mengkomersilkan produk berupa jasa dari hasil penelitian tentang neuroscience dan terkait dengan leadership. Kita itu mau jual apa? Research to business kalau track record belum ada. Rekan-rekan coba googling, ngomong neuro leadership banyak. Tapi kalau ada adu-adu kualitas,
Ngomong neuroleadership banyak, tapi melakukan riset itu berapa cuman. Disinilah kita harus tahu apa sebetulnya value proposition, itu istilah di bisnis canvas model. Saya kira rekan-rekan dari bisnis, value proposition-nya kita apa? Sebagai seorang akademisi, value proposition utama itu justru terletak dari yang kita lakukan. Maka yang kita jual bukanlah hanya ucapan orang-orang lain, tapi memang apa yang kita lakukan. Di sini letaknya. Dan ini menarik ini. Mas Randy dan juga Mas Aji bisa melihat. Salah satu paper terbaru kami yang sedang direview, itu insya Allah kita mensampaikan ke International Journal of Business and Society. Ini justru karangannya si V sebagai first authornya, berbicara tentang bagaimana self-efficacy terhadap consumer style decision making dalam online shopping. Kalaulah nanti kita melakukan bisnis sebagai konsultan, mengetahui bagaimana sebetulnya karakteristik membeli online shopping. Nah, kita mau ngomong apa kalau riset aja nggak punya? Disinilah berkali-kali saya sampaikan, track record is a must. Kuncinya itu. Siapapun bisa bicara tentang ilmu-ilmu lah. Jadi-jadi itu banyak sekali. Tapi yang punya track record peneliti siapa? Itulah yang menjadi value proposition kita. Dan apa lagi yang menariknya? Di sini saya menunjukkan beberapa hibah penelitian yang didapatkan di pusat neuroscience Hamka. Ada tahun yang menarik, teman-teman tolong perhatikan. Hibah penelitian itu kami mulai dapatkan dari tahun 2017. Sedangkan kalau rekan-rekan lihat, pusat neuroscience UHAMKA itu berdiri dari 2015. Apa artinya? Ada jeda waktu 2 tahun di mana PNU itu tidak punya dana. Di sini apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi lihat, track record is a must. Saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan semua, mohon izin untuk share screen kembali. Di sini, rekan-rekan harus bisa membuat track record. Rekan-rekan silakan bisa melihat, memang paper saya masih belum banyak, cuma 20 biji adanya. PNU itu berdiri tahun 2015. Di sini start mulainya PNU. Mulai dari sini, efektivitas brief pain management. Ingat, alat-alat yang ada di pusat neuroscience UHAMKA itu bukan langsung ada seperti itu. Awalnya hanyalah kursi sofa, hanya itu saja. CV itu adalah generasi pertama yang gabung di PNU. Yang bisa kita lakukan apa? Dengan data yang lama, kerjasama dengan banyak, di sini ada nama si sini Yayu Anissa tahun 2016. Kita membuat track record menunjukkan bahwa kita bisa melakukan penelitian. 2015, 2016 di sini menarik ini. 2016 melakukan penelitian berikutnya itu nongol tahun 2019. Ada jeda waktu 3 tahun, ngapain sih itu? Ini adalah masa menunjukkan identitas diri, bahwa kita layak untuk diberikan alat. Mendapatkan hibah tahun 2017 mulai. Mulai dari 2019 membanyak lagi sampai 2020-2021. Cuma ada 8 biji lah dalam 2 tahun, 8 apa 9 biji. Kalau kita melihat kembali, kalau kita lihat kembali di sini, mohon izin untuk bola balik ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat 2017-2018 mulai mendapat dana awal kepercayaan dari Bank Indonesia dan juga dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Dapat ini dari mana? Jawabannya hanya satu, dari track record. 2015 dan 2016 saya mencoba membuat track record di Indonesia. Akibatnya apa? Orang kalau menyebut neuroscience, pasti ada menyebut nama UHAMKA. Ada yang menyebut nama NI. Oke, dipanggil. Karena memang kita membuat branding. Mulai dari situlah bergerak kembali ke sampai 2020. 2021 nggak dapat pandemi. Ini agak menyedihkan juga Bang Haji. Mudah-mudahan dapat yang berikutnya ya. Tapi apa menariknya? Setelah melakukan penelitian seperti ini, agar mendapatkan dana, inilah yang namanya dalam inkubator bisnis teknologi perlu ada yang namanya networking. Tidak mungkin sebuah bisnis, sebuah riset berjalan kalau kita hanya berjalan sendiri. Nah, di sini rekan-rekan perlu pahami.
Salah satu kelemahan dunia riset yang sering sekali dialami di negara kita adalah adanya ego sektoral, di mana antara peneliti bidang A dengan peneliti di bidang B itu sering sekali tidak mau kerjasama, maunya berdiri sendiri-sendiri. Padahal kan kita tahu ini gara-gara Mas Haji ngomongnya tentang Islam, saya jadi mohon ikut-ikutan ya. Jika menserahkan sesuatu kepada bukan yang ahlinya, tunggu aja kehancurannya. Rekan-rekan ingat, penelitian tentang brain activity ini adalah kisah nyata. Pada awal mulanya, pada saat engineer membuat activity pertama sekali dan dia tunjukkan kepada saya, teman-teman lihat gambar ini. Dia bilang ini, Dok, ini adalah gambar otak manusia yang didapatkan dengan menggunakan activity. Lalu saya bilang, kalau ini adalah otak manusia, cabut aja gelar PhD saya. PhD neurosurgery itu cabut aja. Saya bilang ini helm, ini bukan otak, ini helm. Apakah engineer itu salah? Tidak. Rumus mereka bagus. Algoritma mereka keren. Saya nggak mengerti algoritmanya. Tetapi saya mengerti otak manusia itu bagaimana. Apanya otak manusia itu yang sesungguhnya ditangkap oleh medan listrik. Akhirnya, dengan melakukan kerjasama, bolak-balik algoritmanya, kita ketemu yang namanya abstraction method. Gambar sebelah kanan yang di tengah ini adalah gambar lenti di otak dari gambar MRI. Kita coba, alatnya sama, tapi rumusnya kita perbaiki, rekonstruksi citranya. Hasilnya apa? Dari yang gambar awalnya helm, betul-betul tertangkap itu tumor. Emang ini tugasnya si Edmi, membuat algoritma? Tidak. Saya cuma ngerti otak. Yang ngerti algoritma adalah engineer. Engineer ngerti otak? Kagak. Engineer ngerti algoritma. Di sini butuh kolaborasinya. Tidak ada yang punya ego sektoral. Sama sebetulnya antara riset dengan bisnis nantinya. Emang peneliti ngerti bisnis plannya? Kagak. Makanya di sini harus ada bekerja sama. Tetapi bagaimana bisnis itu dibentuk kalau risetnya tidak mengerti? Nah, di sini perlu adanya kolaborasi. Lalu apa lagi yang bisa kita lihat? Networking itu perlu. Semua dana-dana yang didapatkan oleh PNU yang cuma hanya dapat 1,8 miliar, itu semua bermula dari networking. Gambar adalah pada saya dipanggil oleh pihak Kepristek bersama Power berdua, kita bentuk konsorsium. Oke, didanai oleh Kepristek. Tentang adiksi pertama sekali dengan Yayasan Keadaan Buah Hati. Ya, waktu itu saya dipanggil oleh Ibu Yusuf Kala ini. Bicara tentang adiksi, bla bla bla, kira dikasih dana. Lalu dipanggil oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, ya udah dikasih dana. Saya aja nggak kurang ajar sih pengen kayak gini. Lalu gambar di tengah adalah pada saat saya sudah diundang oleh pihak Bank Indonesia. Mereka mengatakan kami tidak kembangkan neuro leadership doc. Dipanggil, ya udah dikasih dana kerjakan riset. Ini gambar di tengah, ini gambar ada mas lagi-lagi CV banyak sih. Ini adalah waktu kita melakukan kerjasama dengan UTP. Kita lakukan kolaborasi dapat dana. Lalu gambar sebelah kiri inilah waktu UHAMKA menandatangani MOU dengan Alma Mater Saint Medical University dan banyak melakukan kegiatan penelitian. Nah ini sedikit saya agak skip panjang ya, skip karena tadi juga Mas Haji sudah menyampaikannya. Beginilah kira-kira yang harus dilakukan untuk bisnis. Dan apa menariknya? Setiap proyek PBT itu harus ada PIC-nya. Sebetulnya apa sih bisnis yang dikembangkan oleh perusahaan neuroscience UHAMKA? Pertama, kita harus memetakan terlebih dahulu kita itu ngapain. Produk berbasis riset yang dihasilkan oleh PNU itu sesungguhnya ada dua. Ada berupa jasa dan ada berupa barang. Kalau rekan perhatikan, apa yang saya tandai ini tidak lebih dari apa yang kita lakukan. From research business. Bisniskanlah apa yang kita lakukan, apa yang kita kuasai. Untuk applied neuroscience kita ada namanya Brain Beta Lab Indonesia. PIC-nya adalah Yayu. Untuk neural engineering, insya Allah akan kita bikin. Kok jadi kayak Alfamart ya? Nanti mungkin kita ganti namanya V ya. Brain Alpha, kayak Alfamart dong jadinya. Ops, nyebutin merek. Jadi, nah sekarang, setelah itu, kita jadi tahu nih, kita tahu apa kelebihan kita. Apa value proposition kita.
Dan kita pun akhirnya mendapatkan mitra. Ada dengan VIP, ada dengan Hijrah Coach, ada dengan Dating Institute, dan juga yang kita buat. Jadi apa sebetulnya lesson from Neuroscience Center UHAMKA, from research to business? Yang paling utama adalah track record. Kalau kita menjual produk berupa jasa, yang kita bilang kita adalah perusahaan riset dan konsultan, ya track record riset kamu mana? Dan untuk membangun track record itu tidak mudah. Tetapi ada cara agar kita bisa berkembang lebih cepat, yaitu adanya kolaborasi lintas ilmu. Dengan berjalan sendiri, kita memang bisa lebih cepat. Tapi kalau berjalan bersama, kita bisa berjalan lebih jauh dan lebih lama. Kira-kira itu pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Randy dan V. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa banget. Ada yang bagian saya paham, ada bagian yang saya harus baca berulang-ulang kayaknya. Jadi ini apa maksudnya gitu kan. Mendapatkan banyak hal-hal baru. Tapi tadi sangat-sangat menarik banget ketika Dr. Edmi menyampaikan research dan bisnis harusnya menjadi sebuah simbiosis, sebuah ekosistem yang satu, bukan yang terpisah gitu. Itu memang sangat kita sadari banget. 2 bulan yang lalu kita ada sebuah launching buku namanya Digital Incubator Playbook bareng dengan Menristek. Buku ini adalah buku research based juga yang sudah kita lakukan 2 tahun baru kelar. Ini buku ini itu sebenarnya bukan dipaksakan, diminta tolong oleh orang-orang Menristek untuk kita meng-create ini gitu. Buku ini untuk menutupi gap. Biasanya di Indonesia saat ini sudah banyak banget inkubator bisnis. Bahkan di saat ini kan diwajibkan di setiap kampus. Nah, tapi tidak banyak juga inkubator-inkubator bisnis ini akhirnya stagnan. Nah, dari situlah MIKTI membuat kayak semacam buku panduan bagaimana cara mengelola inkubator bisnis tersebut dari nol sampai apa yang harus dilakukan untuk bisnisnya berkembang, apa yang harus dibina, berapa pendanaan yang diperlukan, dan konsep seperti apa dengan experience kita, akhirnya jadilah buku Digital Incubator Playbook yang kita luncurkan bareng dengan Menristek 2 bulan yang lalu, dan itu sangat-sangat disambut baik, bahkan ditanggapin juga oleh Asosiasi Inkubator Bisnis, pengen dijadikan training secara general gitu kan, untuk supaya lebih banyak startup yang berkembang dari berbagai macam inkubator bisnis. Lebih baiknya lagi, kalau kemarin Pak Menristek bilang benar banget kalau kata Dr. Edmi, enaknya startup plus ketika dia meng-create sebuah produk itu ada research base-nya. Jadi nggak cuma punya ide langsung action, tapi lebih baiknya kalau dicampurkan dengan adanya riset di situ. Nah, pas tahu itu memang itu sangat ada gap di situ di negara kita, dan akhirnya kita harus bareng-bareng bekerja sama untuk memperbaiki hal tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu juga, saya memperkenalkan MIKTI sedikit. Jadi saya dari MIKTI itu adalah NGO, kita non-profit organization untuk pengembangan ekosistem startup digital di Indonesia. Kita punya misi, pinginnya tidak hanya kota-kota besar yang menikmati ekonomi digital ini, tidak hanya Jakarta, Surabaya, ataupun kota besar lain. Kita pengen di kota-kota yang kecil pun itu dinikmati. Maka dari itu, saat ini kita sudah membuat ada 17 titik di seluruh Indonesia. Kita membuatkan ekosistem digital untuk teman-teman di daerah, di Padang, di Makassar, dan yang lain. Mungkin itu penyampaian singkat tentang MIKTI, dan MIKTI juga punya beberapa riset juga sebenarnya. Di 2018 kita itu ada mengeluarkan mapping dan database startup di Indonesia. Itu juga dimulainya karena saat itu kita belum dapat berapa sih jumlah seluruh startup di Indonesia. Ini nggak ada yang melakukan riset tersebut. Akhirnya yang MIKTI lah menginisiasi hal tersebut. Kita riset benar-benar
kita validasi untuk mendapatkan data yang benar-benar real gitu. Tidak cuma hoax doang yang tadi dibilangin oleh ini kan Dokter Edmi, nggak cuma orang bilang aja nggak ada basis risetnya gitu. Nah, kita juga mungkin melakukan riset-riset tersebut dan akan keluar yang terbaru mungkin yang 2020 tentang mapping dan juga startup di Indonesia. Oke, mungkin untuk teman-teman yang hadir pada sore hari ini, kalau ada yang punya pertanyaan boleh disampaikan di ini kolom chat, nanti akan kita sampaikan ke Dokter Edmi ataupun Mas Aji. Boleh silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan tentang dua hal tadi, kita sudah membahas banyak banget hal, baik itu dari sisi praktisinya dari Mas Aji, dan juga dari sisi research-nya juga dari ini. Yang punya pertanyaan bisa langsung saja di chat kita. Tapi menunggu adanya pertanyaan dari teman-teman semuanya, saya juga punya pertanyaan tersendiri sebenarnya. Mumpung ada pakar-pakarnya di sini, ini sebuah momen yang pas untuk menggali sebenarnya. Saya tertarik tadi dengan salah satu yang disampaikan Mas Aji mengenai adanya mindset itu dibagi dua, yaitu fixed mindset dan juga growth mindset. Nah, tapi untuk pertanyaan saya bukan sebuah perbedaan keduanya, tapi lebih ke arah apa yang membedakan growth mindset dan juga open minded. Saat ini kan lumayan ngetrend tuh sekarang open mind. Nah, growth mindset dan open minded itu tersendiri apakah hal yang sama atau sesuatu yang berbeda? Mas Aji, mungkin boleh dibantu. Ya, siap. Jadi kalau open minded itu bagian dari growth mindset. Ini menurut saya ini nggak berdasarkan keilmuan sini, jadi pengalaman saja. Kalau growth itu benar-benar lebih general. Dia butuh open mind, dia butuh terus belajar, dia butuh punya visi di situ. Jadi growth itu benar-benar sifatnya ekspansif, sifatnya lebih gimana cara terkait konteks bisnis itu, gimana cara bisnis itu berkembang aja. Nggak ada jangan sampai ada kamus bisnis itu stuck aja, jangan. Apalagi minus. Nah, itu jadi secara mindset seperti itu. Nah, supaya itu salah satu unsur yang dibutuhkan adalah open minded. Gitu, Mas Randy. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini mungkin lebih ke arah Dokter Edmi yang bisa menjawab pertanyaan saya. Kita itu bisa nggak sih mengidentifikasi seseorang itu punya growth mindset ataupun great mindset dari umur berapa, ataupun dari dia kayak pendidikan level apa kira-kira. Kita bisa melihat, oh anak ini punya great mindset ataupun dia punya growth mindset yang baik, oh yang ini mungkin kurang. Itu kira-kira ada cara mengidentifikasi nggak, Dok? Oke, terima kasih banyak Mas Randy atas pertanyaannya. Pertanyaan itu sangat unik. Apakah kita bisa mengidentifikasi atau tidak gitu loh. Dahulu kala, orang-orang beranggapan bahwa yang namanya otak manusia itu setelah mencapai usia tertentu, misalnya di dewasa muda umur 21 tahun, dianggap otak manusia itu bersifat statis. Mulai dari lahir, lalu mencapai golden age 5 tahun, lalu fungsi otak naik terus, sampai umur 21 stop. Lewat umur 21 tahun, statis saja. Kalau ada penyakit, hanya akan terjadi penurunan. Itu dulu. Tetapi ternyata sekarang ini sudah diketahui bahwa ada dua sifat dari sel saraf otak itu. Pertama, mengalami adaptasi. Yang kedua, sel saraf itu selalu tumbuh. Artinya apa? Ternyata yang namanya otak manusia itu bukanlah hal yang bersifat statis. Bisa selalu mengalami perubahan berdasarkan waktu. Bisa selalu mengalami adaptasi. Contoh adaptasi dari fungsi pergerakan tubuh. Saya beri contoh saja, Mas Randy dan rekan-rekan semuanya. Saya yakin rekan-rekan semua pernah melihat orang yang tangannya buntung sejak lahir, tidak memiliki tangan. Tetapi entah mengapa, pada saat ia mencoba melukis dengan menggunakan kaki,
lukisannya jauh lebih bagus daripada kita yang punya tangan. Kakinya bisa digunakan untuk menulis, sedangkan kita yang memiliki tangan dari lahir tidak bisa menulis menggunakan jari kaki. Apa sebetulnya yang terjadi? Fungsi otak yang berfungsi untuk menulis dengan tangan itu diambil alih oleh bagian dari otak manusia yang mengatur pergerakan jari kaki. Ada terjadi perubahan atau adaptasi saraf di otaknya yang untuk menggerakkan tangan kini dilakukan oleh kaki. Lalu yang kedua, ada orang-orang yang awalnya saat memasuki sebuah institusi takut terus dari hari pertama. Hari pertama masuk nangis karena takut. Hari kedua masuk nangis takut. Tetapi karena sudah biasa dengan kondisi lingkungan kerja seperti itu, setelah lewat 1 tahun, dia tidak lagi menangis, dia sudah biasa-biasa saja. Sama lah seperti rekan-rekan mahasiswa. Menghadapi dosen killer kan tidak selamanya takut. Ada masanya kita sudah tidak akan takut lagi. Karena otak kita, mental kita sudah mengalami adaptasi. Apa sebetulnya benang merah? Panjangnya penjelasan untuk pertanyaannya Mas Randy ini. Jawabannya simpel kok. Pertanyaan Mas Randy, bisa nggak kita atur jawabannya? Tidak. Kenapa? tidak. Ya karena penjelasan yang tadi itu. Saat kita melihat, oh ini mindset begini loh. Karena yang namanya mindset itu mengalami perubahan. Dan ini menariknya. Kalau jika ditanya, antara otak dan perilaku, itu lebih duluan mana? Itu ibaratnya seperti antara ayam dan telur lebih duluan mana? Otak memang mempengaruhi perilaku. Perilaku pun yang menjadi kebiasaan, itu pun akan mengubah otak kita. Karena itulah berkali-kali saya bilang, mau coba menilai perilaku orang pakai jempol, itu hoax belaka. Kenapa? Ini jempol si jari, sejarahnya nggak pernah berubah sampai mati. Sementara ini otak mengalami perubahan. Bagaimana ceritanya kita menilai sesuatu yang selalu berubah dengan suatu instrumen yang tidak pernah berubah. Itu Mas Randy. Jadi pertanyaan Mas Randy, kalaupun kita melakukan kuesioner untuk menilai perilaku seseorang, itu bukan berarti tahun 2010 saya dianggap sebagai orang baik. Tahun 2030 saya sampai nggak demikian. Harus dilakukan secara berkala. Kira-kira begitu Mas Randy. Oke, baiklah, terima kasih Dok. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ada sekitar 4 ataupun 5. Yang pertama ini ada dari Fahmi, dari UHAMKA. Apa tips untuk lebih peka terhadap opportunity yang ada? Nah, ini mungkin boleh Mas Aji. Kira-kira tipsnya apa nih supaya kita lebih peka terhadap opportunity yang ada? Siap. Ya, ini penting banget nih yang di dunia bisnis ya, startup juga atau baik startup yang punya atau B2B yang bisnis to bisnis, yang perusahaan ke perusahaan. Jadi sebenarnya nggak ada rumus baku ya, seperti EMC kuadrat, nggak ada yang rumus baku bagaimana cara dapat opportunity ya. Jadi itu benar-benar kita dapatnya sense itu, dari pengalaman, dari lingkungan. Kalau kita yang sifatnya jarang explore ya, jarang membaca, ataupun juga jarang bertanya, artinya kita dekem baik di rumah atau rebahan aja, atau main game aja itu misalkan. Maka ya kita secara mindset atau secara kemampuan kita tumpul gitu. Maka di sini benar-benar butuh explore ya kepada banyak orang, pada banyak baca. Tuh. Jadi peka itu atau peka terhadap opportunity adalah sejauh apa kita bisa melihat fenomena di sekitaran kita. Misalkan kalau saya Javata ini, kita benar-benar sering melihat karena kita fokusnya di lini bisnis manufaktur. Kita sering-sering membaca terkait manufaktur, permasalahan yang ada.
Jadi misalkan ada masalah di suatu pabrik ya, ada masalah mesin ya, atau butuh efisiensi. Itu jadi opportunity kita. Oh, gimana caranya kita create sebuah solution untuk manufaktur. Itu jadi opportunity seperti itu. Nah, sekarang teman-teman sukanya apa, passionnya di mana, cari problemnya seperti kata si Alibaba ya, Jack Ma, di mana orang komplain, di mana orang punya problem, coba cari solusinya. Itu opportunity ada di situ. Oke. Terima kasih banyak Mas Aji. Mungkin ini masih di dalam bisa dijawab juga oleh Mas Aji. Ini juga sekalian dari Bambang, Ya. dari mahasiswa UHAMKA juga. Minta tips agar konsisten dalam fokus ke suatu bisnis. Bagaimana caranya biar kita bisa fokus untuk bisnis tersebut? Siap, ya. Jadi lagi-lagi masalah mindset. Jadi kalau teman-teman tadi yang saya cerita, kalau misalkan teman-teman lagi create sebuah bisnis ini, misalkan Mas Bambang lagi create sebuah aplikasi tentang aplikasi restoran misalkan, mencari restoran kayak gitu. Nah, itu misalkan dalam namanya produk atau solution atau produk atau jasa itu nggak ada yang benar-benar sempurna 100% gitu. Butuh diuji, butuh dites, butuh sebuah feedback segala macam. Nah, jadi kalau kita nggak fokus di situ, itu trust me itu nggak akan kelar-kelar gitu. At least teman-teman supaya tetap konsisten dalam satu hal item itu, teman-teman harus punya target. Itu udah awas pasti. Target misalkan bahwa produk ini, bisnis ini harus mencapai sekian. Supaya teman-teman buat jadi penggerak gitu. Bukan untuk sebagai sebuah, harus 1 miliar atau 500 juta. Jadi kita bukan di angkanya, tapi dari target itu teman-teman jadi tergerak untuk terus konsisten. Sampai benar-benar produk itu bisa menghasilkan buat teman-teman. Gitu. Jadi kalau nggak ada target, itu saya yakin buat konsisten sulit. Itu untuk dalam satu, sebenarnya nggak hanya bisnis ya, dalam berbagai hal. Atau teman-teman yang lagi mau bikin skripsi atau bikin tesis, kalau nggak konsisten tuh coba aja. Agak susah itu kelar-kelarnya. Bener banget Mas, saya juga pengalaman dulu. Ya, semua kena itu ya. Konsisten itu butuh banget. Benar, terima kasih Mas Aji atas jawabannya. Jadi teman-teman kalau pengen ini tadi menurut Mas Aji ya kita harus tentukan targetnya. Gitu. Nah pertanyaan selanjutnya ini mungkin lebih ke sektornya Dokter Edmi. Pertanyaan dari Raihan Hikami, bagaimana cara kita membangun mindset di saat mood atau kondisi kita lagi down atau bad mood? Nah, ini mungkin dia lagi bad mood tapi pengen good mood. Nah, itu gimana caranya, Dok? Ada tips atau trik nggak kira-kira? Mengerti. Ini pertanyaan dari Raihan Hikami. Terima kasih pertanyaan. Namanya kayak orang Jepang, dari Hikami, aku tuh Hikami. Ini perlu kita pahami bahwa yang namanya otak manusia itu, kalau membuat keputusan, ada 2 bagian otak yang betul-betul berperan sangat signifikan. Pertama, bagian otak yang terdapat di bagian depan, dinamakan sebagai frontal lobe, khususnya prefrontal cortex. Itu adalah bagian dari otak manusia yang berfungsi untuk berpikir secara kritis. Lalu, di dalam otak manusia pun, ada bagian otak yang dinamakan sebagai sistem limbik. Terletak persis di bagian tengah, di bagian dalamnya. Sistem limbik itu berfungsi untuk mengatur emosi manusia. Menariknya, saat manusia itu mengambil sebuah keputusan, atau hendak membuat mindset atau apapun, 2 bagian otak itu
tetapi mereka tidak bisa berjalan beriringan. Artinya apa? Di saat kita itu sedang begitu sedih, sistem limbik begitu teraktivasi, bagian otak yang berfungsi untuk berpikir kritis ini kurang oke gerakannya. Atau pada saat kita itu terlalu happy, membuat pengambilan keputusan sering sekali tidak rasional. Maka pertanyaan untuk raihan kami, bagaimana membangun mindset di saat mood atau kondisi kita lagi down atau bad mood? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga limbik emosional kita menjadi stabil kembali. Entah itu saat terlalu sedih atau saat terlalu happy. Pernah satu kali, saya itu diminta untuk menjadi pembicara sebuah kuliah umum diselenggarakan oleh para mahasiswa. Janjinya jam 4. Tetapi saya mendapat kabar jam 3 lewat 55 menit. Dan mohon maaf, kita undur karena masih ada kuliah. Oke, saya tahu lah, udah biasa lah yang namanya diundur-undur kalau seperti ini. Dijanjikan undur jam 4.30. Kantor saya jam 4 lewat 20, ini, Dok, mohon maaf, kembali kita undur ya ke jam 5. Rekan-rekan coba bayangkan bagaimana rasa bodoh hati jam presentasi diundur 1 jam, hanya 5 menit. Kalau kita lagi emosi, lantas berbicara, yang ada cuma marah. Maka untuk presentasi kuliah umum saat itu, saya coba mendengarkan sembari berjalan kaki, agar terjadi yang namanya endurance exercise. Dengan 2 kegiatan itu, dihasilkan hormon yang membuat kita merasa happy. Nah, jam 5 saya tiba di lokasi, perasaan saya sudah kembali senang. Saya bisa berbicara dengan baik, mindset kita lebih bagus. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa berpikir mindset kita bagus saat bad mood? Jangan berpikir mindset bagus saat bad mood, tapi bagaimana bad mood bisa kita atasi. Cara orang-orang bisa macam-macam. Ada yang makan es krim, ada yang dengarkan musik, ada yang berlari-lari, terserah. Raihan Hikami yang paling tahu bagaimana caranya mengembalikan mood. Apakah dia harian, atau berdoa, atau sholat. Terserah. Ini yang terletak di situ. Itu kira-kira Mas Reni. Baiklah, terima kasih dok. Mungkin kita akan memberikan satu pertanyaan terakhir. Mohon maaf sebelumnya bagi teman-teman yang sudah antusias bertanya, kita nggak bisa menjawab semuanya karena ini cukup terbatas dengan waktu juga. Jadi kita pilihkan satu pertanyaan terakhir. Ini kali ya, pertanyaan dari Widya Ali Mashhuri. Ini mungkin spesifik udah manggilnya ke Dr. Edmi. Dari mana munculnya penyakit dari tumor sel saraf otak? Apakah dari faktor makanan atau dari cara pola dari kegiatan hari-hari atau dari mana dok penyebab penyakit dari tumor sel saraf otak tersebut? Mohon bertanya. Boleh dok? Oke. Ini pertanyaannya cukup jauh dari temanya, tapi nggak apa-apa lah. Begini, memang banyak orang yang bertanya sebetulnya tumor itu muncul dari mana, pastinya dari mana, dan jawabannya lah nggak tahu. Jawabannya adalah memang nggak tahu. Sampai sekarang ini Mas Randy dan Widya, jika ada orang bertanya itu tumor dari mana, karena itu muncul dari mana, bisa dari macam-macam. Jadi kalau ditanya, sebetulnya bagaimana caranya ya agar di otak itu tidak muncul tumor, itu pun sulit. Kalau kita mencoba menelusuri rekam jejak orang-orang yang mengidap tumor, itu tidak jarang memang kehidupannya pun baik-baik aja. Tidak melakukan sesuatu yang aneh. Kalau misalnya darahnya pecah, mungkin penyebab itu karena darah tinggi. Kita coba lihat bagaimana sebetulnya gaya hidup. Merokoknya mantep, olahraga nggak pernah ada, minumnya biru dulu. Ya udahlah, wajar hipertensi tinggi tekanan darahnya, pecah pembuluh darah. Tapi kalau terkait tumor, memang sekali menjadi tanda tanya. Tetapi juga karena faktor keluarga bisa jadi,
Kalau dikatakan faktor makanan juga hal-hal yang terlalu luas ya Mas Randy ya. Jadi jujur Mas Randy, pertanyaan untuk Widian ini tidak ada jawaban yang jitu. Itu aja itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan penutup untuk sore hari ini, dan tidak berasa sudah 1,5 jam sebuah pembahasan yang mengalir dan sangat-sangat menarik, sampai kita nggak berasa udah 1,5 jam aja. Dan tadi ada beberapa pertanyaan tentang MIKTI, mungkin nggak bisa saya jawab sekarang, tapi boleh DM ke Instagramnya MIKTI @infomikti. Nanti kalau yang berkaitan dengan MIKTI kita bisa dibantu oleh tim untuk menjawab hal tersebut. Untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini, mungkin boleh kita minta closing statement dari masing-masing. Boleh dari Mas Aji dulu, boleh minta closing statement 1 menit, Mas Aji, dipersilahkan. Ya, terima kasih pada rekan-rekan Sivitas Akademika UHAMKA, Mas Randy dari MIKTI, dari Mbak Yayu, Dr. Edmi, dan semua rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sangat berterima kasih telah diundang di forum yang sangat keren, kece badai ini, saling sharing informasi itu ya. Jadi poinnya adalah pertama dari saya sendiri ya, kita sama-sama belajar bagaimana kita membangun mindset. Jadi namanya membangun mindset ini nggak pernah berhenti, keep continue every day ya, terus belajar, terus keep positif ya, positive thinking itu salah satu modal dasar kita punya mindset yang baik. Ya. Yang kedua, saya banyak belajar hari ini terkait dengan neuroscience dari Dr. Edmi gitu ya. Jadi secara engineering dapat feel-nya, tapi secara keilmuan memang jauh banget dari saya gitu ya. Kalau di bidang saya ada agak-agak merepet dikit namanya neuro ya, tapi namanya artificial neural network. Jadi benar-benar kita belajar lebih ke algoritma tentang bagaimana otak itu bekerja gitu. Yang terakhir adalah bagaimana nanti kita ya semoga ada forum lanjutan seperti ini supaya kita lebih memperdalam bidang yang sangat bermanfaat ini ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Aji. Mungkin langsung ke Dr. Edmi. Dok, closing statement 1 menit, dipersilahkan. Closing statement-nya betul-betul kalimat yang sangat sederhana, Mas Randy. Kalau antara rekan-rekan, para mahasiswa yang nantinya ingin membangun bisnis berbasiskan hasil riset, berbasiskan kegiatan akademik, maka ada 2 hal yang harus diingat kembali. Pertama, bangunlah legasi, bangun track record, agar pada saat mengucap satu kata, yang teringat adalah kawan-kawan. Ucap neuroscience yang teringat Edmi itu contohnya. Nah, yang kedua, untuk membangun dari riset ke bisnis, kolaborasi itu adalah hal yang mutlak. Maka bangunlah jejaring, bangunlah kerjasama, hilangkan ego sektoral. Itu pesan saya Mas Randy. Oh ya Mas Randy, ini jangan lupa nanti sebelum closing kita ada ini ya, ada mengisi menti bersama-sama ya Mas Randy ya. Boleh. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, ini sebelum kita akhiri, ntar juga dari Mbak Ayu dari Coach-nya akan menyampaikan sesuatu. Tapi sebelum saya serahkan ke Mbak Ayu, saya pengen menyampaikan juga sedikit pesan-pesan yang pernah mentor saya sampaikan ke saya waktu itu, yaitu mentor saya pernah bilang, jangan-jangan yang membatasi kamu adalah pemikiran kamu sendiri, bukan orang lain. Baiklah, itu saja dari saya. Mungkin untuk selanjutnya, silahkan teman-teman mengisi feedback yang udah kita share di ini kolom chat. Untuk yang selanjutnya, itu saja dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya serahkan ke Mbak Ayu kembali. Mbak Ayu. Baik, terima kasih banyak Mas Randy atas waktunya menjadi moderator, Dr. Edmi dan Mas Aji juga udah atas waktunya untuk pemaparan yang luar biasa materinya. Nah, teman-teman semua, tanpa dukungan teman-teman, acara Neuro Insight tidak akan berjalan dengan baik. Nah, makanya saya minta waktunya teman-teman untuk kasih feedback buat kita semua dengan cara ketik aja di bannernya www.menti.com. Kayaknya saya typo deh di chat nih. .menti.com.
kemudian masukkan kodenya. Kodenya itu 4024037. Silahkan submit. Nanti setiap pertanyaannya ada 10 detik untuk mengisi. Silahkan dimulai dari sekarang. Saya sekalian share juga ya, biar kelihatan. Nomor kodenya berapa, Pe? Ada di chat, dokter. 4024037. Masuk ya. Oke. Jangan khawatir buat teman-teman yang misalnya mengisinya ketinggalan, karena sampai akhir acara itu akan terus di-rolling. Jadi kalau teman-teman mau ada yang belum mengisi nih, yang di kolom pertama, nanti akan dibalik lagi ke kolom pertama. Jadi seberapa penting sih sebenarnya materi yang dipaparkan untuk Anda? Sebenarnya materinya ini penting banget sih, hal-hal yang sering kita skip kalau misalnya kita jadi seorang entrepreneur atau misalnya mau memulai bisnis. Karena yang terpenting itu bagaimana mempersiapkan diri kita untuk do action-nya tadi ya, Mas Aji ya. Nah, saya kenal sama Mas Aji ini udah cukup lama, dari beliau masih ada di Riyadh. Jadi kalau saya boleh sampaikan ke teman-teman, track record beliau itu sudah tidak usah diragukan lagi untuk seputar entrepreneur, terus bagaimana profesional ataupun mengenai kontrol gimana mood-nya kita biar tetap konsisten. Karena saya lihat dari awal pertama kenal Mas Aji ini, beliau memang sangat konsisten, hard worker. Sangat menarik, membuka pola pikir, sangat menambah wawasan, informatif, sangat menarik lagi, dan keren. Sangat menarik, bikin open-minded. Ya syukur kalau begitu. Berarti banyak teman-teman di sini yang menemukan banyak manfaatnya di sini. Oh ya, dan jangan lupa juga teman-teman kalau misalnya ada yang mau seputar ngomong masalah startup yang terkait dengan teknologi, itu bisa tuh nanti DM aja di Instagramnya Mikti ya, Mas Randy ya. Informatif, bikin open-minded, berwawasan baru. Oke, kita next lagi dulu ya. Nanti akan terus di-rolling ke teman-teman ya. Ini kayak kalau misalnya udah di penilaian masing-masing, ini agak deg-degan. Oke, kita akan terus rolling, teman-teman semua. Nah, semoga semuanya masih mau mengikuti Neuro Insight selanjutnya ya, karena topik-topiknya akan terus kita berikan hal-hal yang teraktual, tapi juga kita akan memberikan
perspektif yang berbeda dari seminar-seminar lainnya. Kita akan memberikan perspektif dari neuroscience, kita akan agak sedikit mengulas beberapa mengenai otak manusia. Yang tentu saja akan selalu dibawakan oleh Dr. Edmi. Jadi ini saya senang banget karena dari season 3 sampai dengan season 4 ini, atau mungkin dari season sebelumnya, itu banyak banget teman-teman di sini yang setia terus mengikuti rangkaian acara dari Neuro Insight ini. Appreciate banget sama kegigihan teman-teman dan juga kesungguhan teman-teman juga yang mengikuti Neuro Insight pada rangkaian acaranya setiap bulan. Oke, semoga tidak membosankan dan semoga kita akan tetap terus memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Oh, someone say yes. Mudah-mudahan nanti kami akan tetap memberikan yang terbaik ya selanjutnya ya. Oke, kita akan mulai lagi dari awal. Baiklah, sambil kita menunggu nanti hasilnya nanti akan kami bikin dalam bentuk infografik yang akan kami sharing ke teman-teman semua di sosial media kami di PNU Hamka. Tapi karena setelah waktunya feedback ini sudah berakhir, saya juga ada beberapa pengumuman buat teman-teman yang mengikuti acara ini dan juga ingin mendapatkan sertifikat, boleh tinggal di sebentar saya share screen ya. Nah, ini dia, saya share screen. Boleh nih teman-teman, silakan isi formnya ini, isi form atau enggak scan barcode-nya, nanti isi formnya dengan nama yang lengkap dan juga jangan salah ya, nanti akan langsung dikirimkan email melalui email sertifikatnya. Jadi teman-teman yang mengikuti acara ini akan mendapat sertifikat jika teman-teman mengisi link di layar. Ini linknya, sertifikat bit.ly/sertifikat NIS4Apps4. Atau bisa juga di barcode-nya. Nanti ini juga akan saya share juga di grup. Jadi kalau teman-teman ada yang mau sertifikatnya, teman-teman bisa nanti tinggal diklik aja nanti di grup yang sudah dibuat. Oke deh, rekan-rekan. Setelah feedback dan juga tadi saya udah kasih pengumuman mengenai sertifikat. Nah, waktunya saya pamit undur diri. Nah, di sini juga sebelum saya pamit undur diri, saya mau berterima kasih sama teman-teman yang sudah sampai saat ini bertahan di acara Neuro Insight. Dan terutama juga untuk narasumber kita yang keren-keren, ada Mas Aji, ada Dr. Edmi, dan juga ada Mas Randy. Terima kasih banyak sudah dapat meluangkan waktu di acara Neuro Insight. Semoga kita terus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga kita terus juga berkontribusi pada Indonesia, yang semoga juga pandemi ini cepat pulih lah ya, semoga cepat berakhir, dan kita bisa berkumpul bersama, menimba ilmu secara langsung, jadi kita nggak ada gangguan-gangguan sinyal lagi kayak tadi. Nah, baik, terima kasih banyak Mas Aji, Dr. Edmi, Mas Randy. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Tapi sebelum saya menutupnya, seperti biasa, saya mencoba untuk menyampaikan pantun. Seperti biasa, Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicara berakhir sampai di sini, salah dan janggalnya mohon dimaklumi. Saya Hiza Anissa, pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman PNU, teman-teman yang sudah hadir, dan para pembicara yang hebat. Tidak lupa saya untuk mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang memang sudah mau sharing knowledge-nya lagi setelah pulang dari sini untuk ketemu teman-teman, sharing, dan akhirnya bikin inovasi baru, dan akhirnya bisa membuat hal yang lebih membanggakan lagi yang sudah teman-teman bikin nanti ke depannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu dapat dimanfaatkan dan diteruskan juga diamalkan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, stay safe, stay sane. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Haji. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Dr. Edmi, Mas Randy, Mbak Ayu, semuanya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih juga. Terima kasih banyak. Mas Haji, Dr. Ya. Edmi, Mbak Ayu. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi. Baik.